pertama dari Ibu Siti Fatona. Ibu Siti Fatona berarti nanti bersiap-siap ya, mungkin akan ada hadiah dari panitia atas kesempatan pertanyaan yang saya bacakan. Saya persingkat pertanyaannya, dengan kondisi bencana saat ini, COVID-19 ini yang berdampak terkait dengan hambatan kinerja, bagaimana kira-kira membuat ukuran kinerja, bagaimana kira-kira instansi itu membuat ukuran kinerja atas kondisi saat ini. Saya rasa tadi sudah ada disinggung sedikit, tapi mungkin Bapak bisa uraikan lebih spesifik terkait dengan substansi pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, dari Pak Hadi Soeharto, bagaimana mengembangkan karir ASN dalam kondisi yang serba berubah saat ini? Bagaimana mengembangkan karir ASN dengan kondisi yang serba berubah saat ini? Umum sih memang pertanyaannya. Saya lihat pertanyaan ini juga dikemas oleh beberapa pertanyaan yang lain, tapi saya izin membacakan Pak Hadi Soeharto. Kemudian yang ketiga dari Ibu Farah Niba, beliau mengutip yang Bapak sampaikan, tapi saya lihat dari susunan kalimatnya sepertinya beliau dulu yang mengungkapkan di pertanyaan, tapi matching dengan yang Bapak sampaikan. Kelompok produktif terasa overload sekarang, yang akhirnya harus menanggung beban yang kelompok tidak produktif. Kelebihan ASN, kita terasa kelebihan ASN yang tidak diperlukan, tapi kekurangan ASN yang diperlukan. Kira-kira bagaimana kebijakan-kebijakan Bapak untuk menyikapi kondisi seperti ini? Ini 3 pertanyaan untuk termin pertama. Bapak langsung saja dengan hormat Pak Bima berkenan untuk mengomentari. Bapak silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Siti Fatona, bagaimana kita mengukur kinerja pada saat COVID? Kalau mau mudah, bagaimana kita mengukur kinerja kita pada saat sebelum COVID? Bagaimana sih kita mengukur kinerja kita pada saat sebelum COVID? Mestinya kita tahu apa yang menjadi ukuran-ukuran kinerja organisasi. Unit kita, organisasi kita itu diminta untuk memberikan apa sih? Itu yang ada dalam Renstra. Tapi kalau saya baca Renstra, seringkali tidak menjawab ke sana gitu. Organisasi ini dibentuk, BKN ini dibentuk misalnya untuk apa sih? Untuk menjawab apa? Untuk memberikan layanan apa? Itu yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, kalau kita sudah betul mendefinisikan itu dan melihat bebannya, kemudian itu diturunkan, cascading ke deputi, ke direktur, ke kasubditnya, sampai masing-masing staf. Nah, kalau itu sudah, kemudian pertanyaan keduanya, apakah Anda yakin kita, saya, staf Anda, tahu apa yang akan dikerjakan hari itu? Jadi dia ke kantor, tahu nggak sih dia mau ngerjain apa? Berapa banyak dari Anda yang ketika berangkat ke kantor tahu, hari ini saya akan mengerjakan ini, seberapa banyak dengan kualitas seperti ini? Ada nggak yang tahu? Kalau Anda tidak tahu, bagaimana Anda bisa mengukur kinerjanya? Karena pekerjaan yang akan Anda kerjakan saja Anda tidak tahu. Nah, kalau itu ketika sebelum pandemi Anda tidak tahu, bagaimana kita mau mengukur pada masa pandemi? Nggak mungkin. Nah, kalau kita sudah memiliki kinerja seperti sebelum pandemi, maka mungkin akan lebih mudah. Nah, sekarang kita anggap saja kita sudah tahu apa yang kita kerjakan sebelum pandemi. Ketika pandemi, ketika working from home ini, target-target itu terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Apakah karena instrumen teknologinya, karena inputnya berkurang? Kadang-kadang, Pak, saya biasanya kerjain 100, Pak. Sekarang kok tinggal 20, berarti kinerja saya rendah. Loh, inputnya yang masuk ke BKN juga turun drastis. Gitu. Tinggal 25 gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan ukuran-ukuran ketika sebelum pandemi itu dengan pandemi. Karena inputnya berubah, beban kerjanya berubah. Nah, kalaupun masih sama, kita asumsikan lagi masih sama 100. 100 ini turunnya bagaimana? Saya nggak mungkin Pak ngerjain ini karena saya tidak bisa melakukan ini tanpa komputer di rumah. Nah, pertanyaan saya. Apakah Anda semua diberikan komputer ketika masuk atau sekarang punya nggak akses terhadap komputer?
Hanya beberapa kantor saja yang punya. Yang lainnya satu komputer bertiga. Nah kalau mau WFA gimana? Aksesnya bagaimana? Cara Anda bekerja bagaimana? Nah, itu yang mungkin perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita perlu mencari solusinya. Nah di BKN solusinya sementara ini kalau dia tidak bisa 100% output, baik itu karena kompetensi maupun karena fasilitas, dia WFO. Walaupun WFO-nya dibatasi supaya dia bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, WFO pun belum tentu bisa selesai gitu. Ada yang bilang, Pak, saya sebetulnya bisa WFA, cuman saya nggak punya printer. Gitu. Ya udah, ini ada printer berapa di sini? Ada 5 Pak. Orangnya berapa? 6. Udah bawa pulang aja printernya. Ini bawa cartridge. Jadi Anda nge-print di rumah. Kalau Anda nggak keberatan pakai listrik di rumah, ya silakan aja bawa. Dan mereka bawa pulang. Dan produktivitasnya masih sama. Banyak cara. Perlu kreativitas, perlu keberanian di luar hal-hal yang biasa untuk tetap menjaga produktivitas. Ya kalau kemudian ya saya nggak bisa bekerja dari rumah, nggak ada apa-apa, ya udah selesailah sudah di situ. Kan kita tidak boleh berhenti di situ. Selalu ada kreativitas, imajinasi, keberanian untuk keluar dari box, keberanian untuk mengambil risiko guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, jadi kalau ukuran COVID itu sebelum COVID tidak kita miliki, rasanya mustahil kita punya ukuran pada saat COVID. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Mumpung sekarang waktunya, mumpung sekarang orang sedang chaos semuanya, kita perbaiki satu-satu. Nah, beban kerja kita juga berubah. Beban kerja kita kan beban kerja normal. Masyarakat yang kita layani kan, kita hitung mereka datang ke kantor, dan itu normal. Kalau nggak ada yang datang ke kantor, bagaimana? Jadi kita perlu menghitung lagi beban kerja kita seperti apa. Jabatan-jabatan itu harus disesuaikan seperti apa. Jadi anjap ABK itu harus dihitung ulang. Kompetensinya juga harus dihitung ulang. Saya sudah bilang dalam ratas kabinet, saya perlu waktu ini normal ini, saya tidak bisa mendekati permasalahan dengan seperti biasa. Jadi saya butuh waktu untuk melakukan evaluasi ulang. Dan itu harus dilakukan semua. Karena tidak ada lagi yang sama. Semuanya ini normal. Nah, jadi bagaimana mengukur kinerjanya? Ya kita menggunakan kinerja sebelum pandemi, tapi dengan modifikasi. Dan kita evaluasi apakah kinerja itu sudah cukup untuk memberikan atau masih perlu banyak yang harus dilakukan. Jadi penekanannya pada perbaikan. Bukan kepada menghukum orang. Ini orangnya kinerjanya nggak bagus nih, hukum. Bukan itu, tapi lebih pada pembinaan. Jadi mungkin karena waktunya saya agak cepat saja. Pak Hadi Soeharto, ini karirnya gimana nih, gitu ya. Kalau saya tanya ke semua orang, berapa belas ribu yang ada sih, kira-kira 5 tahun lagi, Anda akan menjabat sebagai apa? Atau Anda ingin menjabat sebagai apa? Maka jawabannya semua sangat tawadu. Saya terserah saja Pak, amanah. Air mengalir Pak. Dalam hati saya, iya aja lah, lu gak ngerti mau jadi apa. Gitu. Karena mereka gak punya career planning. Karena mereka gak tahu mau jadi apa. Karena mereka gak pernah melihat, saya 5 tahun lagi, saya perlu jadi direktur ini. Saya 10 tahun lagi, saya akan jadi deputi ini. Gak ada yang berani. Saya amanah saja Pak, air mengalir. Aduh, bagaimana seseorang punya suatu rencana peningkatan kompetensinya kalau dia bahkan untuk bermimpi menjadi pejabat saja nggak bisa atau nggak berani. Nah, itulah yang kemudian saya coba lakukan. Jadi bagaimana seseorang bisa membuat career planning bagi dirinya sendiri? Apa syaratnya? Syaratnya dia harus tahu kompetensinya. Dari mana? Dengan asesmen center. Saya tahu kelemahan dan kekuatan saya. Saya tahu jabatan-jabatan, deskripsi jabatan yang terbuka untuk saya seperti ini. Jadi kalau dengan kompetensi saya, insya Allah saya kalau diberikan pelatihan seperti ini, saya 10 tahun lagi bisa jadi direktur itu. Nah, sistem itu yang sedang saya bangun. Ini adalah talent management namanya.
talent management. Lama bangun ini karena apa? Karena datanya. Data assessment center setengah juta orang, saya baru punya belasan ribu gitu. Nggak perlu ada crash program di situ. Tapi ini akan saya lakukan supaya semua orang bisa memiliki rencana pengembangan karir bagi dirinya. Tanpa itu kan impossible. Nah, itu mungkin jawaban saya untuk Pak Hadi. Kelompok produktif overload. Ya, kalau kita menggunakan ukuran standar sebelum pandemi. Dan itu pun belum tentu benar. Saya harusnya kemampuan saya 200, tapi target kinerjanya saya cuma 50. Ya saya diam aja lah gitu ya. Diam aja. 50 gampang kok, setengah hari udah selesai gitu. Kemudian ketika pandemi saya disuruh ngerjain 100. Saya overload, Pak. Sebetulnya nggak juga, karena kemampuan saya 200. Gitu. Tapi karena target kinerja yang diberikan kepada saya cuma 50, 100 banyak. Gitu. Ini harus dihitung ulang. Sebetulnya kemampuan seseorang itu maksimalnya berapa sih? Raising the bar. Jadi kayak pelatih lompat tinggi. Pelatih lompat tinggi itu kan pertama atau guru olahraga di SD ya, dia pasang tongkatnya di 50 cm. Coba murid-murid lompat semua bisa. Waduh, berarti saya hebat semuanya nih. Gitu. Udah selesai. Enggak, dia naikin lagi 10 cm jadi 60. Sekarang coba, ada yang bisa, ada yang enggak. Gitu. Tapi masih banyak yang bisa, dia naikin lagi 70. Sampai pada satu titik, misalnya anak SD ya, 90 cm, udah nggak ada yang bisa lewat. Oh, berarti ini maksimum yang kompetensi maksimum yang dimiliki oleh murid saya. Dia turunin lagi. Needle-nya di mana sih? Nah, kemudian dia melatih mulai dari titik itu. Jadi dia tidak melatih dari 50, tidak melatihnya dari 80 cm, dia melatih pada titik tengah. Nah, ini logika yang dipakai oleh pelatih. Jadi bagaimana kita menentukan target kinerja dan kompetensi seperti itu? Dites. Oh, ini semua bisa, berarti bukan ini. Saya punya pengalaman ketika di LKPP ada penawaran pertama kali ketika buka katalog itu masuk provider internet. Provider internet ngasih harga. Saya kemudian nego sama mereka. Saya nggak mau harga 100%. Coba turunkan 75 menjadi 75%. Gitu. Dengan harapan 75% kan nawarnya udah banyak nih. Gitu ya. Apa jawaban providernya? Kita setuju, Pak. Langsung dijawab setuju. Jadi saya berpikir, ini harganya sebetulnya berapa sih sebetulnya? Mungkin 30% nih. Mereka 75% udah untung banyak. Itu karena kita tidak tahu ukuran referensinya. Ukuran referensi itulah yang harus kita cari sehingga produktivitas itu betul-betul mencerminkan kompetensinya. Karena tidak semua orang sama. Jadi mungkin harus berbeda. Nah, kalau dia bisa lebih tinggi dalam jabatan yang sama, kompetensinya berbeda. Mestinya dia outputnya juga berbeda dong. Kalau kompetensinya berbeda. Nah, tapi kan kalau orang bilang kemudian, ya gajinya sama Pak, jadi saya nggak mau dong. Oke, bagaimana kalau gajinya nggak sama? Bagaimana kalau ada range gaji? Jadi kalau Anda lebih tinggi dari itu, Anda dapat lebih tinggi dalam jabatan yang sama. Nah, itu juga sedang saya diskusi dengan teman-teman. Bagaimana kemudian dalam kelas jabatan untuk gaji itu ada range-nya. Jadi tidak PGPS gitu ya. PGPS kan pintar goblok pendapatan sama. Ya ini yang destruktif betul untuk birokrasi itu. Ya ngapain saya Pak? Saya perform, bayarannya juga sama. Yang malas juga dibayar sama. Loh, nggak bisa kalau kayak gitu. Dari sisi human capital nggak bisa kayak gitu. Human capital itu investasi kepada orang. Kalau saya invest kepada Anda, return on investment-nya berapa nih? Nah, itu pendekatan human capital. Jadi Anda harus berkompetisi dengan yang lain. Nggak bisa semuanya dapat deh. Oh, kalau kayak gitu tidak ada kompetisi. Jadi kompetisi itu harus dibangun untuk bisa mendapatkan produktivitas yang optimum bagi orang itu. Kalau dia lebih tinggi terus, ya dia kesempatannya naik lebih dulu.
Sisi merit itu kan di situ. Sisi merit itu kan pertanyaannya begini. Kalau ada orang yang kompetensinya lebih baik dan kinerjanya lebih baik dari Anda, boleh nggak dia naik duluan? Boleh dong, dia lebih baik kok. Ada pertanyaan dibalik. Kalau Anda tahu adalah seorang yang kompetensinya lebih rendah dan kinerjanya lebih rendah dari Anda ikhlas nggak dia naik duluan? Enggak kan? Sederhana itu kompetensi dan kompetisi itu. Jadi sistem merit itu sebenarnya sederhana. Nah, kalau dia boleh lebih dulu, kalau dia punya kompetensi dan kinerja lebih bagus, dia boleh lebih duluan. Nah, kemudian apa yang gugur di situ? Apa yang gugur kira-kira? Senioritas gugur. Gak ada lagi senioritas kalau kita ngomong sistem merit secara murni. Pak, kok dia dulu? Dia kan masih anak kemarin, kok duluan? Loh, gimana? Orang dia lebih pintar kok, ya lebih perform, kerjanya nggak kenal waktu, Anda tidur-tiduran, ya enggak lah saya bilang. Ya tapi kan saya masuk duluan Pak, di Klatwin saya lebih dulu. Kalau dulu ada daftar kepangkatan, sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Nah, itu yang akan kita gunakan ke depan. Jadi kalau human capital kan pendekatannya seperti itu. Dia mencari yang terbaik. Gak peduli dia anak siapa, gak peduli dia dari mana, gak peduli dia cakap apa enggak, gak peduli di sekolahnya di mana, pokoknya dia performance dan kompetensinya lebih bagus, susah. Nah mungkin itu jawaban dari 3 pertanyaan pertama. Terima kasih. Siap Bapak. Mak jelek jawabannya Pak, menusuk di beberapa bagian. Tambah lagi suasananya juga natural. Bapak di rumah ini ya Pak ya? Jadi apa? Semakin indah diwarnai dengan kicau burung dan beberapa kokok ayam beberapa kali terdengar menggambarkan suasana kerja ya yang di rumah juga tetap berjalan dengan baik. Tadi 3 penanya sudah disampaikan, Pak Bima juga menjelaskannya panjang lebar. Saya rasanya pengen membacakan chat yang ada ini Pak, mengomentari penjelasan Bapak, tapi semuanya dominan pujian-pujian ini, tapi ya saya tidak bacakan lah. Mudah-mudahan pujian yang disampaikan oleh beliau-beliau kepada Bapak, Allah karuniakan lebih dari atas pujian tadi. Selanjutnya saya buka termin yang kedua. Oh iya Pak Bima, ini sekitar 3 menit lagi masuk jam 11. Bapak boleh ya kita lebih sedikit dari jam 11 karena ada beberapa pertanyaan. Kenan? Boleh ya Pak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya saya mempersilakan kepada siapa dulu nih? Mbak Devi dulu ya. Mbak Devi silakan pilih 3 pertanyaan untuk disampaikan ke Pak Bima. Mbak Devi dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Fahrul Razi. Izin ya Pak Bima, ini juga banyak ini pertanyaan yang sudah disampaikan lewat Q&A-nya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip juga saya gabung Pak secara acak seperti itu. Ada 3 pertanyaan kira-kira Pak, izin saya bacakan saja. Mungkin ini dari yang pertama dari Hafez Asaf Pak. Nah, Pak Hafez ini menyampaikan bahwa bagaimana, sejauh mana kesiapan dari BKN regional maupun BKPSDM, kabupaten atau kota, provinsi, khususnya dalam mengelola data kepegawaian Pak, di era industri 4.0 seperti itu Pak. Permasalahannya kan banyak, mulai dari sejak CPNS kita itu masih diminta untuk naik pangkat beberapa data-data atau kopian-kopian SK seperti itu Pak. Bagaimana kesiapannya supaya kita bisa otomatis seperti itu dari Pak Hafez Asaf. Yang kedua, ini ada juga pertanyaan dari Pak Teddy Cahyono Pak ya, yang menanyakan sejauh mana kira-kira kesiapan atau upaya dari BKN dalam mendorong payung hukum Smart ASN dan juga sosialisasi Smart ASN itu ke seluruh lembaga pemerintah di tanah air seperti itu. Dan yang mungkin yang terakhir Pak, ini dari Pak Saifullah dari Tanah Toraja, ini jauh sekali, ini kita izinkan untuk bertanya, saya sampaikan pertanyaannya, yaitu kendala itu Pak. Dari Pak Saifullah, Tanah Toraja ini pelaksanaan kegiatan yang selama ini berbentuk daring apabila dilakukan di new normal itu merupakan kendala bagi daerah mereka Pak, karena di sana saja sinyal SMS saja itu sudah tidak mampu, apalagi berbentuk internet. Nah ini bagaimana Pak pelaksanaannya yang terbaik dilakukan?
Kira-kira izin Pak seperti itu. Mohon silakan Bapak dengan hormat untuk menanggapinya. Baik, yang pertama si Pak Hafiz Asad ya, bukan Presiden Suriah ya. Pak Hafiz Asad bertanya mengenai satu data sebetulnya, satu data kepegawaian. Nah, kalau database utuhnya itu ada di BKN. Tapi update-nya, nah ini update-nya ini yang jadi masalah gitu ya. Jadi update-nya masih jadi masalah. Ini kami sedang membuat SAPK dengan Simpek Nasional. Jadi aplikasi-aplikasi ini sedang kami kebut, mudah-mudahan akhir tahun ini selesai, untuk membuat satu data kepegawaian. Jadi tidak perlu bikin lagi, pakai saja itu. Kemudian nanti database-nya bisa kita satukan. Nah, data ini menjadi penting artinya, karena 4,5 juta orang itu secara big data itu besar sekali gitu. Ada nggak sih e-commerce yang membernya 4,5 juta orang? Kan nggak ada. Kalau saya bikin e-commerce kemudian semua PNS otomatis masuk jadi membernya, itu udah unicorn dalam sehari. Jadi 4,5 juta orang itu besar. 1 juta orang itu kalau menggunakan aplikasi Know Your Customers, menjadi biasa, pasar yang luar biasa. Nah, jadi penting artinya satu data itu dilakukan. Agak susah, kenapa? Karena di Indonesia ini tidak Chief Information Officer-nya. Tapi sekarang ini Menteri Bappenas sudah bersedia untuk menjadi CIO. Mudah-mudahan bisa menyegerakan proses satu data di Indonesia. Nah, kebetulan Deputi Sinka BKN itu mantan Kapusdatin Bappenas. Saya tarik ke BKN karena beliau juga bekas staf saya ketika saya masih di Pusdatin Bappenas. Jadi mudah-mudahan itu cepat akan terhubung. Sementara ini yang ada ini itu pun sudah terhubung. Jadi sebetulnya teman-teman pensiun itu tidak perlu kok ngasih apapun kecuali bekas yang terakhir, bekas-bekas yang baru yang belum ada di data. Itu sudah dilakukan. Yang bagus di Jawa Timur. Di Jawa Timur seluruh kabupaten kotanya, provinsinya tidak pernah lagi sekarang menggunakan berkas. Jadi kantor regional BKN Surabaya sudah melakukan itu secara online. Tidak ada berkas. Jadi dan itu sekarang ini sudah mulai dikerjakan di banyak kantor regional, di Jawa Barat, di Bandung, di Jogja, di tempat-tempat di beberapa di luar Jawa sudah. Memang ada yang belum, karena kanreknya juga masih baru. Misalnya di Aceh belum berkembang dengan baik karena memang itu kanrek baru ya. Dan lagi kalaupun ada sistemnya juga teman-teman di BKD, di BKPP SDM, BKPP di sana juga belum bisa 100% mengutilisasi itu. Jadi kita sudah mengarah ke sana walaupun belum maksimal. Nah, di tempat-tempat tertentu memang tidak ada jaringan. Di Papua misalnya. Saya tadinya tidak percaya, jadi saya ke sana sendiri. Saya ke Mimika, saya ke Nabire. Bahkan di Nabire pun betul 4G-nya di handphone itu mentok gitu. Tapi 4G palsu gitu. Jadi kalau pakai WhatsApp nggak bisa. Bisanya nanti malam-malam jam 12 malam baru send gitu. Nah, bagaimana caranya kalau seperti itu? Saya punya sahabat mantan Bupati Luwuk Utara, namanya Pak Lutfi. Ketika beliau jadi bupati di sana, nggak ada internet. Jadi yang dilakukan adalah membangun sistem itu secara mandiri untuk kabupatennya. Di kabupaten itu dia bangun tower agar masyarakatnya punya akses pada internet. Dan dia berhasil.
in the place of nowhere, di tempat yang tengah hutan, gitu. Tengah hutan. Dia bisa melakukan itu. Dia bisa melakukan itu. Nah, saya kira kenapa bupati yang lain nggak bisa sih? Karena itu juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk mencerdaskan masyarakatnya dengan memiliki akses ke Google itu. Nah, itu saya kira ini awareness, masalah kesadaran bahwa teknologi informasi itu bukan hanya sekedar teknologi, tapi juga dia bisa meningkatkan ekonomi. Mana ada orang jualan tidak punya website sekarang. Nggak ada yang tahu dia jualan apa. Semua orang yang jualan punya website untuk menawarkan dagangannya. Semua anak-anak punya. Ya mau ke OLX, mau ke Tokopedia, mau ke Bukalapak, mau ke yang lain-lain silahkan. Tapi dia pasti harus punya akses ke sana. Kalau tidak, maka ekonominya tidak bergerak dengan baik. Jadi kemampuan teknologi informasi itu bukan sekedar teknologi, tapi juga kemampuan untuk peningkatan ekonomi, kemampuan untuk peningkatan pendidikan. Bayangkan ketika berapa belas tahun yang lalu anak saya masih SMP, anak saya SMP-nya di Lab School di Kebayoran, dekat rumah saya di Kebayoran. Itu kalau ada PR, gurunya memberi PR, syarat PR-nya adalah hanya boleh menggunakan buku teks 50%. 50% sisanya harus dicari dari Google. Semakin banyak menggunakan Google, semakin tinggi nilainya. Jadi anak-anak ini sangat familiar dengan Google. Suatu saat anak saya, waktu itu belum ada WhatsApp, masih pakai BlackBerry. Dia ngirim message ke saya, "Pak, hukum Boyle-Gay-Lussac itu apaan sih?" Saya bisa menjawab itu karena S1 saya kan teknik mesin, jadi saya familiar dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2. Tapi saya tidak punya waktu untuk menjawab itu karena saya sedang memimpin rapat. Jadi apa yang saya sampaikan ke anak saya? Coba cari di Google deh. Ada nggak? Nanti tanya papa lagi, saya bilang. 15 menit kemudian dia message, dapat apa? Ada di YouTube. 30 menit kemudian dia message lagi, "Pak, kalau gitu guruku salah ya, Pak." Karena yang diajarkan gurunya beda dengan apa yang diajarkan di YouTube. Guruku kayaknya salah deh, Pak, ini kalau kayak gini. Gitu. Nah, itu anak di Jakarta. Bandingkan dengan anak-anak yang tidak punya akses internet terpencil di Indonesia, di Papua, di Nusa Tenggara, daerah terpencil. Kira-kira gap pengetahuannya dari anak-anak yang memiliki akses internet dengan yang tidak seberapa jauh? Jauh sekali. Tanggung jawab siapa? Ya Bupati. Kalau Pak Lutfi di Luwu Utara bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Apa masalahnya? Bayangkan nggak ketika kita membangun LPSC dulu pertama kali? Sama juga. Wah, tempat kita nggak ada. Kita pakai wasantalah dulu, masih pakai kanguru-karuan dulu. Bisa juga akhirnya. When there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Masalahnya kita mau nggak gitu. Nah, ini yang mungkin bagaimana caranya gitu. Kita membangun koneksi seperti itu. Nah, saya sih sudah mengusulkan kenapa sih nggak bikin WiMAX saja, Indonesia satu satelit WiFi untuk masyarakat Indonesia, boom, dah. Kalau seperti itu kira-kira Anda akan bayar pulsa lagi nggak? Gratisan semuanya soalnya. By the way, 5-10 tahun lagi kita masih bayar pulsa nggak sih? Itu udah obsolete banget, udah usang banget orang bayar pulsa itu karena akses internet itu menjadi salah satu human rights. Makanya pemerintah kalah ketika menutup akses internet di Papua. Nah, ke depan itu yang harus kita kerja.
semua pimpinan daerah harus memberikan bagaimana akses informasi bagi masyarakat. Dan itu bisa dilakukan mandiri. Nggak harus nunggu Telkomsel susah, nggak harus nunggu Palaparing sana, bisa kok. Gitu. Di Papua dulu, ketika saya masih di LPSA, masih di LKPP, itu sengaja datang ketika peresmian LPSA di Kerom, Kabupaten Kerom. Bayangkan, Kerom di tengah hutan. Ada LPSA-nya. Itu LPSA ketiga di Papua, setelah Jayapura, setelah Merauke, Jayapura, Kerom. Bagaimana caranya? Bupatinya bikin parabola, pasang parabola di sana. Untuk apa? Supaya bisa menggunakan teknologi informasi. Jadi apa yang menjadi kendala? Yang menjadi kendala adalah awareness. Kesadaran bahwa teknologi informasi itu vital untuk pengembangan masyarakat, untuk pembangunan ekonomi, untuk social development, pembangunan sosial. Tanpa itu akan terjadi apa yang disebut dengan digital gap. Dan itu lebih berbahaya daripada social dan economic gap. Nah ini yang akan panjang diskusinya, tapi arahnya harus seperti itu. Jadi bupati, wali kota, gubernur harus mulai memikirkan salah satu programnya adalah bagaimana membuka akses informasi kepada masyarakat. Saya kira itu mungkin jawaban saya, Mbak Dewi. Terima kasih, Oke. Pak. Iya. Kembali kepada Bang Fahrul Razi. Siap, Bapak, terima kasih. Semakin pendalaman. Pengennya sih langsung memberi kesempatan raise hand, tapi tadi saya sudah terlanjur mengucapkan di awal ada 3 termin. Saya persilakan langsung deh kepada Mbak Aisyah untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah dipilih untuk termin yang ketiga ini, biar setelah itu kita bisa buka untuk menanggapi beberapa fans Bapak ini yang pengen bertanya langsung dengan Bapak. Mbak Aisyah, dipersilahkan. Siap. Ini saya sudah memilih 3 pertanyaan yang saya pilih. Pertama dari kebijakan dari BKN, kemudian ada juga yang terkait perangkatnya nantinya. Saya pilih dari Mbak Anita Trikusumawati. Pertanyaannya, salam bagi kami. Ada 3 unsur penting dalam WFH di era WFH dan new normal, yaitu kebijakan pimpinan, creative thinking dari ASN, support sarana prasarana untuk mendukung WFH, seperti daring, Vicon, komputer, dan sarana alih media. Apakah ada kebijakan khusus yang akan dikeluarkan BKN terkait ASN dalam era new normal ini, Bapak? Kemudian dari Tri Astuti, ini terkait perangkatnya, bagaimana tentang pola penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang menjadi keharusan karena sebagian besar pekerjaan dilakukan secara daring. Kemudian ini dari Ismail Ghaffar. Bagaimana tanggapan Pak Bima terkait ASN yang saat ini terjebak di wilayah akibat keterbatasan akses menuju lokasi kerja, terdapat akses namun terbatas dan biaya yang tidak sedikit. Sejauh mana peran BKN dalam hal ini? Apakah saat ini pemerintah akan menerapkan sistem baru melalui FWS atau flexible working space seperti itu, Bapak. Monggo, silahkan Bapak menjawab ketiga pertanyaan yang sudah saya pilih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Aisyah. Jadi ini pertanyaan mirip-mirip juga. Jadi yang pertama, apakah ada kebijakan khusus dari BKN
untuk instansi-instansi melaksanakan WFA dalam new normal. Saya agak sedikit menghindari membuat kebijakan nasional. Kenapa? Karena mereka yang harus tahu kondisi mereka sendiri. Instansi itu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau saya membuat, maka saya justru akan mengkebiri kreativitas dan inovasi yang bisa mereka lakukan. Itulah kenapa sampai sekarang saya tidak membuat itu. Yang saya lakukan adalah saya membuat sistem untuk BKN. Kalau mau nyontek silahkan. Itu lebih baik daripada saya membuat secara nasional, karena berbeda sekali masing-masing instansi itu, berbeda sekali masing-masing daerah, berbeda sekali intensitas terjadinya COVID di masing-masing daerah gitu. Jawa Timur dengan Aceh mungkin berbeda. Jadi saya tidak bisa menggunakan one size fits all policy karena berbeda-beda. Nah, ini yang saya coba hindari sebetulnya. Saya dan teman-teman di BKN, saya nggak mau bikin yang untuk nasional. Yang mau saya bikin adalah untuk BKN yang bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi mereka untuk membuat yang sama. Bisa, kalau mereka mau nyontek silahkan dimodifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Karena saya tidak tahu kebutuhan mereka itu apa. Nah, itu dari sisi kebijakan. Walaupun banyak yang WhatsApp saya, Pak, alasan saya susah Pak kalau kayak gitu, nggak mau dia. Ya, it's not my problem, it's your problem gitu. Kan atasannya begitu kan bukan urusan saya gitu. Itu urusan atasannya lagi. Jadi memang mindset, awareness di situ. Jadi bukan masalah Anda tidak punya teknologi, tapi masalah mindset. Banyak teman-teman BKN yang terjebak kok gitu ya. Sebelum pandemi dia lagi nengok orang tuanya. Begitu mau balik ada larangan untuk keluar. Jadi Pak, gimana Pak? Ya udah, kamu masih bisa kerja nggak dari situ? Bisa Pak, kalau kerja sih bisa, saya lakukan dari sini. Ya udah. Absen atasan pakai daring. Nanti kerjaan kamu kirim ke atasan, lapor ke atasan setiap saat. Siap Pak, selesai kan masalahnya? Jadi bagaimana kita mengatasi masalah dengan pikiran yang lebih terbuka? Apa sih masalahnya sebetulnya? Apa dia harus ada secara fisik di depan saya? Kan tidak perlu. 3 bulan saya memaksa diri untuk tidak ke kantor. Kenapa? Supaya BKN-nya bisa jadi kreatif. Saya kasih kerjaan dari rumah. Tolong selesaikan. Gimana Pak caranya selesaiin? Itu urusan lo, bukan urusan gue. Gitu. Jadi saya paksa mereka untuk kreatif. Kalau saya dari di kantor, nanti kembali lagi ke saya. Dan mereka nggak akan inovatif, nggak akan kreatif. Jadi saya sampaikan kepada mereka, it's your problem, not mine. Be creative, be innovative. Dan mereka ternyata bisa di luar ekspektasi saya. Nah kan, begitu saya lepas, begitu saya berikan kepercayaan, begitu saya paksa, mereka bisa kok jadi lebih inovatif, lebih kreatif daripada yang saya bayangkan. Gitu. Dan itu yang saya bilang, kita tetap saja WFH seperti ini walaupun sudah ada WFO. Kenapa? Supaya inovasi dan kreativitas terus terjadi. Jadi tetap saja di BKN yang masuk juga sedikit. Yang sudah berjalan, sistem-sistem yang sudah kita bangun, teruskan. Nah, apakah ini bukan SPBE? This is the real SPBE. Ini SPBE yang real. Tanpa ada kebijakan, tanpa ada perintah, dan suddenly, tiba-tiba, terjadilah e-gov. Jadi SPBE itu bukan hanya sekedar kebijakan. SPBE itu adalah praktek pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kalau semua tiba-tiba mendadak digital, SPBE terjadi dengan sendirinya. Memang ada
hal-hal yang harus diselesaikan pemerintah pusat di sini. Apa itu misalnya? Yang pertama, kenapa sih semua instansi harus nyewa bandwidth sendiri-sendiri? Pertama mahal, kedua tidak secure. Kenapa pemerintah pusat tidak membuat government service bus? Satu saja, semua bisa nyantol ke sana, tinggal pakai. Jadi security-nya lebih bagus, bandwidth-nya lebih manageable, lebih efisien, lebih hemat. Itu yang harus dilakukan pemerintah pusat. Dan saya sudah menyampaikan itu. Jadi kita tinggal menunggu saja nanti bagaimana pelaksanaannya. Security-nya menjadi lebih baik, satu data menjadi lebih mudah. Karena semua yang masuk ke dalam government service bus itu adalah milik presiden. Kalau sekarang kan server di saya, bandwidth saya, ini punya saya, gitu. Tapi kalau servernya jadi satu, bandwidth-nya jadi satu, itu yang disebut dengan government service bus, dengan cloud. Yang pemiliknya siapa? Ya presiden. Sehingga kemudian data silo, dari kotak-kotak data itu bisa hilang. Nah itu SPBE. Pelayanan bisa langsung. Jantol aja ke sana, baik, bisa langsung. Datanya seperti ini. Kalau kita mau meningkatkan intensitas kualitasnya dengan know your customer, lebih bisa lagi. Dan saya kira ini tidak sulit dilakukan ya. Tinggal kita mau apa enggak sih? Kita mau menunda gengsi, menunda ego kita untuk kemaslahatan bersama atau tidak? Kadang-kadang, oh ini kan punya kita. Punya kita itu siapa yang memberikan ke Anda? Itu yang kita perlu bangun. Jadi, be creative, be inovatif. Oh, saya terjebak di rumah nih, nggak bisa kerja, gimana ya? Ya, Anda bisa absen pakai Sherlock kok. Itu jam sekian saya di sini, jam sekian saya masih di sini. Ini kerjaan Bapak yang Bapak berikan tadi, saya send back Pak, ini udah selesai semua. Kan masih produktif dia. Bukan berarti WFA itu libur. Nah ini yang saya banyak. Lo lagi WFA ya? Iya, enak dong tidur terus. Loh, WFA kok libur ya jadinya? WFA itu kerja, tapi di rumah. Gitu. Pemahaman WFA aja nggak ngerti dia. Dikira WFA itu libur di rumah. Enak saya selama WFA main sama anak-anak aja, nggak ada yang saya kerjain. Loh, gimana? Jadi WFA itu tetap bekerja. Tempatnya tidak di kantor. Makanya saya lebih cenderung menggunakan istilah WFA. Work from anywhere. Kerja di mana saja. Mau di mana? Di kafe, di restoran, di mall, di mana? Pokoknya kerja. Selesai targetnya. Nah, tentu saya harus merubah PP 53. Itu bagian yang harus saya rubah tuh. Karena begitu WFA, PP 53 nanti nggak masuk 45 hari dipecat ya. Nggak lucu kalau kayak gitu kan. Ini harus dirubah. Nah, jadi banyak dampak-dampak dari suatu perubahan itu yang memang harus dibersihkan. Jadi PR saya banyak untuk PP 53 lah, penggajian nanti harus dalam bentuk fresh dan lain-lain. Itu tentu harus saya rubah. Tinggal tunggu waktunya saja. Saya kira itu, Mbak Aisyah. Terima kasih. Bapak, Mbak Ani, semoga Mbak Anita, Mbak Tri Astuti dan Pak Ismail Ghaffar puas ya dengan jawaban dari Bapak, yaitu Bapak untuk kebijakan bisa benchmark ke BKN, kemudian SPBE-nya, perangkat pendukungnya juga sudah disiapkan ya, kemudian kreativitas ASN harus lebih dieksplor gitu ya Bapak ya. Jadi dari pertanyaan jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke Aji, silahkan. Siap, iya Pak Bima, jazakallah khair. Saya yakin dari beberapa pertanyaan yang lain sangat dapat diwakilkan dari 9 pertanyaan tadi dan Bapak jawab dengan sangat nyaman untuk kita cermati. Kalimat-kalimat Bapak memancing untuk untuk berpikir lebih dalam lagi ini untuk langkah-langkah selanjutnya.
apa ya, susunan kalimatnya itu susunan pemancing gitu. Jadi wah, ini kelompok mas saja yang hadir saat ini, ada kepala daerah, ada pimpinan perangkat daerah, ada pimpinan apa lembaga-lembaga instansi yang ada. Wah, ini harusnya termotivasi banget ini. Apalagi tadi ada bahasa-bahasa sindiran ya. Ini bukan masalah gue, itu masalah itu. Ibu Pratiwi, silahkan bertanya langsung. Pertanyaannya singkat aja, tapi yang jelas dan bahasanya yang baku gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, sesuai dengan tema kita ya. Pratiwi. Sesuai dengan tema kita pastinya. Pratiwi 2. Silahkan ya, berbicara langsung. Ya. Assalamualaikum. Sebutkan nama dan alamat, nama dan dari mana? Ya, dari KPD mana? Ibu Rati Pratiwi. Pratiwi. Oke, siap. Sudah ada ya Bu Rati? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Bima. Saya Rati dari 8. Dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk bertanya. Saya tertarik dengan yang disampaikan Bapak tadi bahwa ke depan itu mudah-mudahan akses digital itu menjadi human right. Nah, apakah ini sudah ada tahapan untuk ke arah sana, Pak? Itu saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bima, silakan dengan hormat. Oke, ya. Sekarang ini orang menganggap bahwa akses terhadap informasi sebetulnya yang penting adalah informasi. Informasi ini menjadi salah satu bentuk hak dasar manusia. Dan memang ada upaya-upaya untuk memformalkan ke sana. Saya tidak tahu apakah ini sudah masuk dalam governance di United Nations, tapi itu menjadi bagian yang besar untuk sebagian orang. Nah, ketika internet itu tidak ada, berarti dengan dunia yang semakin digital, akses terhadap informasinya menjadi hilang. Saya tidak pernah membaca koran lagi. Saya baca .com. Kalaupun baca koran, saya baca koran virtual, tidak koran kertas lagi. Jadi semuanya serba digital. Dan kalau digitalnya dimatikan, ya akses informasi saya tidak ada. Itulah kenapa kemudian banyak penggiat atau aktivis di masyarakat menggugat pemerintah ketika menghentikan jaringan internet di Papua kemarin, ketika terjadi kerusuhan di sana. Dan itu digugat ke Pengadilan TUN, Tata Usaha Negara. Nah, akhirnya pemerintah kalah bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, harus ada payung hukumnya sebelum melakukan itu. Nah, berarti kan kemudian informasi dan ini tadi saya baca dalam aturan di United Nations gitu ya. Itu menjadi hak. Kalau itu menjadi hak, maka tidak bisa dianulir. Nah, itu yang kita harus jaga. Banyak sekali karena kebiasaan masa lalu informasi itu tertutup. Jadi kalau tanya ke kementerian atau ke lembaga pemerintahan, nggak bisa, itu kan rahasia. Nah, rahasia ini yang sebetulnya disclosure of information-nya juga sudah dibuka dengan undang-undang kerahasiaan publik dan ITE gitu ya. Itu yang mungkin perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat memiliki informasi yang baik. Informasi ini penting sekali untuk menjamin terjadinya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Saya sering ditanya, Pak, Cat bagus sekali ya untuk CPNS komputer gitu loh. Mereka bilangnya kayak gitu. Saya jawab, oh, bukan. Cat itu kekuatannya bukan pada komputernya,
market itu kekuatannya pada keterbukaan informasinya, pada transparansinya, pada akuntabilitasnya. Dari mana? Dari monitor yang ada di luar. Jadi begitu selesai, mereka tahu hasilnya. Masyarakat pun tahu hasilnya. Bahkan pergerakan nilainya pun masyarakat tahu. Bukan pada penggunaan komputernya, salah besar. Jadi pada transparansi dan pada akuntabilitasnya yang itu didapat dari keterbukaan informasi. Sekarang ini. Itu yang kita tidak boleh tutupi lagi. Kalau memang ada hak masyarakat di sana, harus kita berikan. Dan sekarang siapa sih yang bisa menutupi informasi gitu ya? Kalau ketik Bima Hariawi di sana, wah ada jutaan informasi di sana. Saya lahir di mana, anak siapa, kapan saya nakalin teman saya, ada semua di sana. Kalau mau lihat juga nggak masalah gitu. Karena saya juga tidak menutupi informasi mengenai diri saya. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Jadi terima kasih ada yang memberikan masukan tadi bahwa itu sudah masuk dalam aturan human rights. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Bima, Masya Allah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pengennya sih lanjut, cuman pertimbangan waktu di beberapa daerah, laporan dari teman-teman malah sudah ada yang tiba waktu sholat segala macam. Dengan berat hati ini Pak Bima, sepertinya pertanyaan yang masuk, raihan yang sudah muncul tak dapat kita akomodir satu persatu, dan request sudah mulai. Tadi saya baca sekilas beberapa komen. Mohon kepada panitia selenggarakan gelombang kedua dengan narasumber yang sama. Masya Allah, sudah ada request seperti itu. Mudah-mudahan nanti pihak LPKN bisa kembali menyelenggarakan dan requestnya tetap dengan narasumber yang sama. Pak Bima yang saya hormati, setelah ini sebenarnya masih ada acara lagi Pak, ada beberapa informasi yang akan disampaikan dan sekaligus bagi-bagi hadiah. Ya. Tapi saya menawarkan ke Bapak, apa Bapak ada agenda atau mau menyaksikan acara-acara lebih lanjut? Saya tawarkan dulu ke Bapak, kalau saya mau membuat beberapa penutupan, kalau Bapak masih ada. Ini bisa selesai dulu, kemudian saya nanti live-nya, saya pengen lihat juga sebentar, jadi saya nanti akan off screen, tapi saya masih dengerin. Oke, siap. Baik Bapak, kalau gitu dengan hormat, mohon closing statement dari Bapak. Oke. Closing statement ya. Jadi untuk new normal ini pertama adalah keselamatan. Jadi kalau kita bekerja tentu kita harus sehat dulu. Kalau kita tidak sehat, kalau kita sakit, kita tidak usah bicara produktivitas karena pasti tidak produktif. Jadi kita belum menjaga kesehatan. Protokol kesehatan itu harus kita pahami, harus kita sadari bahwa itu adalah demi untuk kebaikan kita sendiri. Karena masyarakat kita ini masyarakat yang masih menggampangkan seperti itu. Banyak yang tidak pakai masker, jaga jarak juga nggak mau. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk saya walking on the wild side gitu ya. Berbahaya sekali untuk kesehatan masyarakat yang lain. Nah itu tidak boleh dilakukan. Jadi new normal di kantor itu betul-betul mengikuti protokol kesehatan sesuai yang disampaikan oleh pemerintah dan WHO. Itu yang pertama. Jadi kesadaran, awareness untuk tetap sehat itu harus selalu ada. Kenapa? Karena COVID ini belum tentu hilang kok, mungkin selamanya ada dan kita akan hidup seperti ini terus gitu ya. Siapa yang bilang ini akan hilang sebentar lagi, belum tentu juga. Mungkin kita bisa menemukan obatnya, tapi tidak bisa memusnahkan 100%. Jadi kita juga harus terus berhati-hati untuk itu. Kedua, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita juga harus bertanya kepada diri kita, bagaimana sih saya kalau ingin produktif? Jangan orang lain yang bertanya. Atau jangan Anda bertanya pada orang lain gitu. Pak, saya produktif gimana? Ya mana ketehe gitu ya. Saya jawabnya kalau di kantor enak aja kayak gitu ya, mana aku tahu. Ya ada dong yang coba identifikasi bagaimana Anda bisa membuat diri Anda produktif gitu. Ya. Identifikasi yang diri Anda. Kalau saya ingin produktif, apa yang harus saya lakukan?
kompetensi apa yang harus saya miliki, sikap mental seperti apa yang harus ada, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya bisa mengajak teman. Kalau teman tidak mau, apa yang harus saya lakukan? Kalau atasan saya membeli, apa yang harus saya lakukan? Itu harus masuk dalam perenungan. Banyak yang komplain tadi, Pak, ya itu kan Bapak. Buat saya sih, atasan saya pada EGP semua. Ya, sekali lagi saya jawabnya itu urusan Anda, bukan masalah Anda, bukan masalah saya. Bagaimana Anda mencoba memberikan pemahaman kepada atasan Anda bahwa ini adalah yang terbaik untuk masyarakat. Ya, saya kan nggak punya kewenangan. Siapa yang bilang nggak punya kewenangan? Semua orang punya kewenangan kok untuk memberikan pemahaman seperti itu. Diskusi, banyak caranya untuk bersama-sama kita membangun pemahaman yang baik terhadap produktivitas dalam new normal itu. Nah, kemudian perangkat-perangkatnya. Saya nggak punya yang canggih-canggih, Pak. Adanya handphone jadul. Handphone jadulnya masih bisa dipakai untuk apa nih? Gitu. Jadi selalu ada cara. Anda nggak perlu punya yang S20 atau i7 komputer untuk bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu itu. Nah, ini yang saya tidak mau Anda menyerah, gitu ya. Anda menyerah ketika Anda menghadapi kendala. Orang Indonesia itu gampang betul. Anda lihat deh, ketika Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang luluh lantak, hancur, habis, kalah mereka. Bangsa yang kalah. Lihat sekarang. Kenapa mereka bisa bounce back? Kenapa mereka bisa terangkat kembali, mengangkat dirinya menjadi dalam tataran yang seperti sekarang? Pertama, karena mereka tidak pernah menyerah. Mereka punya kebanggaan sebagai bangsa. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangkit lagi. Yang kedua, ada nasionalisme yang luar biasa besar. Ini negara saya harus membangun. Kita punya itu enggak? Ini pertanyaan untuk masing-masing kita. Bagaimana kita mau produktif kalau kita tidak seperti itu? Bagaimana kalau kita mau maju kalau kita tidak seperti itu? Jadi kita harus membangun kesadaran untuk tidak menyerah. Gambate kalau di Jepang kan, ayo, never give up. Kemudian rasa nasionalisme kita, Anda sayang nggak sih? Anda mencintai nggak sih Indonesia ini? Siapa yang akan melakukan pembangunan di Indonesia ini kalau bukan Anda, kalau bukan kita? Orang lain, nggak mungkin. Jadi kalau kita tidak mencintai Indonesia, kita tidak sadar bahwa kitalah yang bertanggung jawab dalam kemajuan Indonesia, maka tidak akan pernah terjadi perubahan. Nah, kita bisa menyempitkan ini dalam kondisi di kantor. Apa yang saya lakukan? Apa yang bisa saya rubah? Inovasi apa yang bisa saya tularkan? Kreativitas apa yang bisa saya sampaikan? Kalau Anda mengusulkan sesuatu, biasanya yang disuruh mengerjakan siapa? Anda sendiri. Besok Anda akan mengusulkan lagi enggak? Biasanya enggak. Kalau saya usulkan lagi. Kemudian saya yang disuruh, saya kerjain lagi. Besok saya usulkan lagi. Saya lagi yang disuruh, saya kerjakan lagi. Akhirnya semua pekerjaan saya yang mengerjakan. Yang lain tidak mengerjakan apa-apa. Jadi pertanyaannya, who's the boss? Saya yang tahu semuanya. Yang lain nggak ada yang tahu. Jadi, saya bisa dilihat. Saya bisa kemudian atasan-atasannya lagi bilang, Bima aja deh. Bukan karena saya menjilat, tapi saya tidak pernah menyerah terhadap pekerjaan itu. Jadi kalau kita memiliki tekad yang sama, pasti ada, dia aja deh. Ini die hard-nya anak nih, pasti selesai, deliver. Apapun yang dikasih, pasti selesai. Jadi itu yang tadi, high motivation. Anda harus punya high motivation itu untuk menjadi stars. Potensi saja tidak cukup. Apalagi kalau Anda punya kompetensi yang tinggi dan motivasi yang tinggi. Akan luar biasa. Nah, jadi kita tidak perlu mencari di luar untuk menjadi produktif itu. Tidak perlu harus dengan resep yang heboh gitu ya. Kalau dari diri kita memadai, pasti akan produktif. Apalagi kalau kantornya bisa lebih menunjang.
punya sistem yang baik, punya digital sistem yang up to date, ada perangkat-perangkat yang bisa digunakan oleh karyawannya, akan sempurna seperti itu. Nah, jadi kembali lagi dari diri kita. Start from who we are. Kita mulai dari diri kita. Jangan menyalahkan orang lain dan jangan pernah mengeluh. Saya kira itu closing statement saya. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.